Hey, selamat datang di cerita teman hidupmu. Wah. Oke, kali ini cerita teman hidupmu kedatangan bukan salah satu sih, dia kali ini membawa pasangannya ya. Dia adalah seorang rapper Tangerang ya. Ini dia ada Fidal dan Prista. Apa kabar nih? Apa kabar? Fidal. Baik ya. Baik. Kesibukan apa nih sekarang? Ya, jaga orang tua, lagi sakit juga di rumah. Oh, jaga orang tua. Bisa sendiri sama jaga orang tua juga? Iya, pasti lah. Masa jaga? Jaga kebun. Mungkin selain itu apa? Mungkin kerja atau apa? Kerja. Kesibukannya? Kerja. Iya. Kerja. Jadi kan di sini cerita teman hidupmu itu adalah sebuah konten yang kita tuh mengundang beberapa bintang tamu untuk menceritakan ceritanya masing-masing gitu. Jadi menurut gue tuh setiap cerita tuh memiliki kenangan tersendiri di dalamnya. Nah, jadi di sini tuh gue pengen tahu nih, mungkin perjalanan lu ketemu atau gimana, terserah lu mau cerita dari mana atau seperti apa, terserah bos. Cuman sebelum cerita lebih enaknya kita minum dulu. Ya, minum dulu. Ini gue udah dulu. Iya. Ditusuk. Kepala pegang amat perasaan. Aduh. Enak itu. Enak banget. Enak ya? Ini toksik juga nggak apa-apa kan ya? Dikit lah. Jadi terserah nih, lu mau cerita dari mana? Mungkin awal lu ketemu atau gimana, terserah sih. Dari awal mungkin ya. Dari awal boleh ya. Ketemu dia di mana, lu mungkin Ya, lagi jalan atau dari di awal mana? juga nggak detail banget, paling kita simpelin aja ya. Ya. Dari awal ketemu ya. Awal sih dari SMP gue. Awal kenal. Awal kenal. Kita teman SMP. Oh, jadi emang dari awalnya udah temenan dulu nih. Iya. Ya, terus Berawal dari berteman ya kan. Terus gimana? Lu aja deh yang ceritain, males gue nyeritainnya. SMP itu gue punya cowok SMP. gue itu temennya dia, terus dia Oh, iya. gak ada tuh, terus Hmm. dia ngedeketin gue gitu kan. Yakin? Iya dulu kan mainnya Facebook. Iya. Berarti sering inbox ya, zaman inbox Facebook Iya, gitu ya. jangan inbox kan. Udah tuh deket. Tapi udah abis itu abis SMP deket doang, gak jadian. Tapi jalan mah jalan. Jalan. Iya. Nah, posisi ngedeketinnya itu posisi lu lagi pacaran sama temennya atau gimana? Iya, dulu masih pacaran gitu sama temen dia. Oh. Nah, Tapi itu SMP ya? SMP. SMP. Nah, cuman gue pengen taunya gini, apa dasarnya yang membuat lu pengen deketin dia? Kalau gua Iya, dari lu nya. Kan Karena- posisinya dia udah punya cowok nih. Apa dasarnya yang pengen lu deketin dia nih? awalnya sih gue kayak teman biasa gitu loh. Cuma pas gue setelah tahu nih dari karakter dia ya kan, anjir, tipe gue banget ya kan. Asik ya. Karena gue suka sama dia tuh karena dia tuh unik orang. Unik. Satu hal yang membuat lu unik, bikin unik dan merasa jatuh cinta sama dia apa? Uniknya dia tuh gimana ya? Dibilang manja ya manja, cuma manjanya itu nggak kayak cewek-cewek yang lain gitu loh, beda sendiri. Buaya. Bisa Bisa aja. Biasanya emang cowok ngomong gitu. Iya. Gitu Enggak. cuma ke lu biasanya ke semua sih. Bener itu. Tapi faktanya begitu. Oh, faktanya begitu. Kayak gitu. Jadi yang lu lihat tuh manja dia tuh berbeda Beda. dari yang mungkin cewek-cewek yang lu kenal. Karena kalau biasanya kan wanita itu manja, ya manja banget gitu, nggak mandiri. Bedanya dia manja tapi mandiri gitu loh. Manja ke sama pasangan doang gitu loh. Iya. Bukan sama ke orang tua. Jadi kebanyakan orang kan manja nih, banyak cewek manja tapi nggak bisa mandiri gitu. Nah, kebanyakan kan ya, kebanyakan. Nah, berarti emang dari situnya lu mulai ngerasa mulai suka. Ya, Nah, terus berlanjutnya kita sempet jauh dulu tuh. jauh dan Iya, sempet jauh banget. Kan SMP, SMA tuh. SMA beda sekolah. Beda sekolah. oh Beda server. Iya. Beda sekolah. Beda sekolah. Terus tapi lost contact nih. Lost Lost contact. Lost contact. Tiba-tiba lost
Selama lupa berapa gitu. tahun sih? 6 tahun ya? Apa 5 tahun? Iya, lupa gua. Ya kurang lebih segitu. Iya. Jauh kita renggangnya. Jangka waktunya. Iya. Berarti kan lu udah lost contact selama 5 atau 6 tahun. Nah, ketemu lagi gimana? Ketemu lagi pas gua dimutasi ke Bogor. Itu waktu masih kerja di Lambang Petir ya. Pas udah kerja ya, lulus SMA ya. Iya. Udah Iya. kerja. Udah lulus sekolah nih, lulus SMA, lu kerja, lu ada acara mungkin di Bogor atau gimana? Dia kerja di Bogor. Gua di Bogor. Oh, jadi kerja di sana juga, Iya. lu bukan acara di Dia Bogor. kerja di Perum ya waktu Iya, itu. gua kerja di Peru. Terus? Terus yaudah tuh dia kayaknya replace story gua deh. Iya, dia komen status di WA. Kan gua temenan kan di WA. Tapi berarti komunikasi dalam arti gini, Oh. gue pengen perjelas gini, kan lu tadinya ini lost contact nih. Iya, lost contact. Nah terus kan dia kenapa bisa replay story lu? Oh, gua kan ini dulu kerjanya di HP. Nah, terus gua tuh di IG temenan, cuman gak pernah kontekan. Nah, terus dia Oh, nanya-nanya HP, dapetlah WA. Biasa modus cowok gitu Modus, emang, modus. modus. Enggak, tapi dia beneran nanya HP. Oh, enggak emang biar ada obrolan aja awalnya Ya. kawan gitu biasanya. Bener nggak Gung? Iyalah. Iya, biasanya gitu kan. Banget. Modus Dia biasa. tuh dia Hah? nanya HP kan. Awalnya nanya HP ke lu. Nanya HP, terus udah sebatas nanya HP. Terus dia juga posisinya udah punya cewek. Emang iya? Iya. Nggak tahu sih. Pokoknya cewek lu banyak buat ganti. Di story itu cewek yang ini ganti lagi gitu. Jadi Nah, gua nganggapnya dia punya cewek. Kan lu taunya dia nggak punya cewek waktu itu. Apa gimana? Taunya. Gua taunya dia punya cewek. Punya cewek. Pas nanya HP. Pas nanya HP, bener nggak Dal? Pas saat itu. Gue lupa sih waktu itu. Mm-mm. Cuma pas gue nanya HP itu posisi kayaknya gue belum punya cewek. Mungkin pas gue kayaknya pas gue udah setelah punya HP, kan gue nanya HP ke dia. Tapi ujungnya gue nggak jadi beli HP ke Lu dia gak beli di nih. gua, sebel banget. Kan modus tadi gua bilang juga apa. Yang Enggak, penting kan tahu nomor lu dulu. Jadi gini loh. Gimana? Gue nanya harga market dulu ya kan. Ya, Sini oh. harganya berapa, sini berapa. Gue Ya, nanya. buat Gua nanya perbandingan sebenarnya ya. nggak ke dia doang gitu loh. Jadi kebetulan aja. Iya. Terus udah kita nggak kontekan, jadi cuman Nanya HP udah. iya Nanya HP nih. lihat-lihatan story dong udah. Di atas story nanya HP. Nah, yang tadi lu bilang waktu di Bogor itu ketemu atau gimana? Tuh. Enggak. Enggak sih. Itu setelah 2 tahun. 2 tahun yang lalu kan nanya HP. Jadi pas dia nanya HP 2 tahun kemudian baru tuh dia kayak mau ngedeketin gua lagi gitu. Ini kejadian tahun berapa nih? 2 tahun kemudiannya nih. 2021 apa 20? 21 ya? 21. 21. Maret, 21. bulan Maret. Oh, Maret ya. Bukan Februari ya? Februari. Februari. Iya. Oh, ya. Berarti 2021 Setahun yang lalu. setahun yang lalu ya, persis setahun yang lalu ya kalau Iya, bulan ini dia Februari kayak ya. ngedeketin gua lagi. Pas 1 tahun. Pas 1 tahun untuk bulan ini. Oh, biasanya kan bulan-bulan Februari bulan penuh kasih sayang ya. Kebetulan tanggal lahir dia juga Februari. Oh, jangan bilang lu nembaknya juga pas tanggal lahir dia, enggak? Enggak. Oh, enggak. Udah lewat. Nah, lu mulai deketin dia di Februari terus Ya, gimana? jadi kita kontekan ya kan. kontekan, Terus gua kontekan. ngajak main, ngajak makan dulu. Iya. Ngajak main mana waktu itu? Nasi Jagal. jagal. Nasi jagal. Nah, Jagal. lu waktu ngajak main posisi si siap cewek lu nih udah punya cowok belum? Udah. Kejadian yang dulu terulang lagi. Ya, iya. Gue juga bingung kenapa sih setiap gue dekat sama dia tuh posisi ada terus gitu loh, cowoknya lagi ada terus. Nah, gue ngedeketin dia karena gue tahu dari kawannya dia kalau hubungan dia ini lagi gak bagus gitu loh. Oh, iya. Berarti lu cari-cari info ke temen lu, tahu infonya dari temen lu gitu. Iya. Hubungan dia emang sedikit mungkin renggang atau lagi ada masalah dan lu coba untuk Masuk. Iya. Emang gitu sih. Dan gue bisa masuk ke Gimana? situ juga karena gue selama gue jauh dari dia, gue ngerasain tuh kayaknya cuma dia doang deh yang beneran cocok buat gue gitu, dari karakternya yang gue bilang tadi Umi ya kan kayak gitu. Lu merasa cocok di situnya. Ya makanya gue ya deket lah. Nah, kan momen ini udah 2 kali ya, dalam artian tadi waktu SMP lu ngedeketin dia udah punya cowok. Iya. Dan yang terakhir tadi lu bilang dia masih punya cowok juga, cuman cowok dengan cowok yang berbeda pastinya ya kan. Ya, ini nggak Ya, kenal, nggak kali kenal, ini lu nggak kenal kan, kenal. nggak kenal. Nah, dan alasan lu gimana? Dulu alasan lu nerima dia kenapa nih? Dalam artian kan lu posisi lagi punya cowok keadaannya nih.
lu kenapa bisa deket sama dia lagi dan membuka hati buat dia? Waktu SMP. Enggak, Enggak, yang sekarang. kedua. Oh, kemarin. Yang kedua, ya. dia nampaknya mulai grogi. Takut ada yang Minum dulu ah. iya, minum dulu. Maaf Lek. Apa? Ya. Ya kan gua waktu itu kan punya cowok. Ya, punya cowok. Problem kan. Terus Ya. lost contact gitu sama cowok gua yang kemarin. 3 Ah, bulan tuh. Mantan. Nggak usah bilang Ya. Iya. Seneng nih gue gini kalau ini kan baru kali ini yang undang kita pasangan cewek cowok ya. Gue seneng gini doang ribut-ributnya nih. Saya putus lah. Ya iya. Barangan. Parah nih konten. Ya gitu lah, gue mau serius ini. Iya. Nah terus gimana? Yaudah tuh gua waktu lost contact gitu kan. Emang niatnya tuh ya udah gitu, gua nggak mau pacaran lagi. Nah kebetulan dia dateng terus kayak curhat gitu, emang dia kan orangnya dewasa kan ya. Jadi gue juga dulu pernah deket sama dia, jadi gue nyaman aja cerita, gue percaya aja, gue nggak. Iya. Emang sebelumnya juga kan lu udah kenal dari SMP. Ya gue udah tahu dia lah gitu. Ya udah tuh gue Iya. selingkuh. Iya. Oh gini. Enggak. Oh, Kalau gimana? misalkan selingkuh itu lu punya pacar terus lu pacaran lagi sama gue, ini kan enggak posisinya. Ya tapi tetap aja lah, gue kan waktu itu belum putus. Oh. Tapi ya udah sih. Iya. Enggak nih, makanya gue pengen ngurusin gini nih. Lu bilang selingkuh, tapi dia enggak. Emang kalau enggak selingkuh ya posisinya lu tuh emang udah enggak pacaran gitu. Kalau emang masih pacaran kan berarti ya selingkuh dong dalam artian. Tapi ya sih gue Tapi deket asumsi orang doang. beda-beda. Iya, asumsi orang beda-beda tergantung sudut pandang mereka lah gitu. Iya. Dari mana gitu. Gue deket doang, nggak langsung pacaran sama dia. Enggak. Berarti kan setelah putus dengan ini kan yang lama baru Itu lama juga dia. nggak langsung pacaran. Nggak. Ya jadi pas putus sama mantan gue itu, gue kan kayak sendiri dulu gitu kan, kayak menenangkan Self healing pikiran. kata orang-orang sekarang. Dia juga nggak terlalu maksa buat kayak pacaran gitu, nggak. Enggak ya? Iya dia Jadi tuh. ikutin alur aja. Iya dia Iya. nggak bebasin gue dulu mau gimana gitu kan. Tapi sorry, yang pengen gua tahu gini. Ah, Yang mutusin siapa waktu itu? Lu sama dianya? Saat Dia. lu sama dia? dia Dia. Karena dia sering minta putus. Dia sering minta putus. alasannya kenapa? Tapi Alasannya- sempet tahu juga kan dia lu sama gue. Iya dia tahu. Iya. Pas ketahuannya itu Ah. pas gue mau take video di lagu gue, pas di Lipo, ya kan dia nanya kan ya, Iya. nggak salah. Nanya gimana sih? Lupa gue. Itu siapa gitu. Iya. Temen SMP. Bener dong, Iya gue sih, nggak bener. bohong. Iya. Temen SMP. Udah. Jago banget lu selingkuh anjing. Enggak selingkuh ya. Enggak. Berarti kan sekarang gini, ya posisinya dia tahu akhirnya mutusin lu gitu. Pas waktu itu kan sering berkali-kali nih dia mutusin lu segala macem dengan hal sebenarnya apa Dia- gitu. Dia mutusin gue bukan karena gue ketahuan. Jadi ada masalah lain. Dia mutusin gue. Ya gitulah, gue ribet. Oh. Nah. Karena sering diputusin, akhirnya gue tuh kayak kok gue nggak dihargain dia ngejalanin hubungan gitu. Jadi ya udahlah, gue udahin hubungan gue. Hmm. Terus gue yang mutusin pas terakhir. Oh, yang terakhir lu mutusin. Iya. Karena bukan ada Fidel datang hidup lu, bukan? Kayaknya gara-gara itu. Iya. Itu salah satunya juga. Iya. Makanya kan pasti ada faktor, nggak mungkin lah. Soalnya kan yang gua baca nih dari perjalanan lu yang lu bilang tadi dia mutusin lu berkali-kali, tapi lu tetap bertahan gitu, tetap nyambung lagi dalam artian. Nah, Karena gue nggak ada itu ya. Iya, setelah Fidel masuk tuh kayak apa ya, kayak berubah rasa putus itu ya udah lu kalau yang putus aja gitu, karena mungkin lu ngerasa oh, udah ada Fidel nih masuk ke hidup gua gimana gitu. Atau Iya. lu ngerasa gitu nggak? Jahat banget gak sih? Makanya kan benar awal. Namanya manusia kan yang sempurna. Benar. Jadi yang udah gitu loh. Nah, Ya, sampai iya. pas lu sama gue diulangin lagi gitu. Nah, iya. Iya. Enggak lah. Apa kemarin apa lo? Ya itu kan namanya orang kan gak ada yang sempurna kata kamu. Ya maksud gue kalau lu udah sama gue sekarang udah nggak usah diulangin lagi gitu. Ya udah. Gue sengaja ngeliatin aja, makanya gue seneng ributnya gini. Mau mulai perpecahan.
kan sebelum gua mulai tadi gua udah tanya. Bebas kan gua nanya apa aja, ada yang nggak boleh gua tanya. Nggak apa-apa. Boleh kata dia bebas lah apa aja gitu. Ya udah makanya kan gua mah kalau ngegali orang pasti bakal gua gali terus makanya. Dan Gitu. gue juga cerita gue ya yang real. Jadi kan Di- sebenarnya gua gini, jalanin. konten ini hadir tuh bukan dalam artian kita buat mengedukasi sih, dalam artian kita tuh berpasangan pacaran untuk mencari teman hidup khususnya ya untuk kedepannya lebih baik lagi. Sebelumnya kan kita menjadi pelajaran dari yang lu sebelumnya sama yang mantan lu. Ya. Itu kan jadi pelajaran buat lu pribadi, buat kedepannya sama Pidal ini jadi lebih baik apa kesalahan lu dulu. Jadi nggak bakal lu ulangin lagi gitu kan. Jadi bukan buat ngejelek-jelekin atau ngancurin hubungan seorang bukan. Iya, Bukan. benar. Ini hadirnya ini tuh buat mengedukasi kita semua gitu. Wih. Wede, bener nggak bener? Mantul. Kayak orang bener gua ngomong. Walaupun nggak bener ngomong harus bener. Iya, yang penting ngomong harus bener aja dulu lah. Hmm. Nah, terus lu jadiannya gimana nih jadiannya? Lu ada tembak-tembakan gitu nggak sih? Lu mau Pas nggak sih? lebaran. Iya. Lebaran. Pas lebaran. Dia sempet gue bawa dulu ke acara keluarga gue. Keluarga besar. Itu posisi belum jadian, baru dekat aja. Belum. Belum. Cuma udah deket. Iya, maksudnya dekat-dekat aja gitu, belum ada kata jadian. Nah, lu udah bawa keluarga lu, terus gimana? Gimana lagi sih? Oh, lu yang bawa-bawa gua. Dia kayak bawa anak kucing. Ya, dari situ gue yang lebih menegaskan gitu. Ini hubungan mau dibawa kemana gitu, ya kan? Kayak lagu tuh. Iya. Berarti secara nggak langsung Daripada cuma kayak begini doang gak ada kepastian, udah lah mending pastiin aja gitu. Ya kan seseorang butuh space gitu loh I maksud gua. know, kan gue nunggu lu juga gitu loh. Iya, jadi kan gua kan dulu kan bilang kalau misalkan gua udahan nih, gua nggak langsung pacaran gitu. Jadi kayak nanti lu dikira gimana ya. Gimana? Demen nih kayak gitu nih. Demen. Kalau menang pasangan gitu demen nih. Nah, terus kan diajak nih ke keluarga lu. Karena mungkin apa emang lu udah ada niat serius kah? Makanya lu kenalin ke keluarga lu atau gimana? Satu itu. Dan Dan yang kedua, keluarga pun nerima dia, cocok sama dia. iya. Makanya ya gue makin mantep nih. Rasa percaya diri gue sama dia. Ya udahlah, mending gue tegasin aja sekalian ya kan. Berarti lebaran kemarin kan ya? Iya, lebaran tahun Lebaran kemarin. Nah, dan lu Star, pas diajak itu rasanya gimana? Lu sebagai cewek nih dikenalin sama orang tuanya dia. Padahal posisinya lu baru ibaratnya dekat ya, cuman belum jadian. Nah, lu dikenalin sama orang tuanya dia gimana rasanya sebagai cewek? Berarti kan dia nunjukin keseriusan dia ke lu. Iya sih. Iya. Ya gua malu lah, baru pertama kan. Langsung ke saudaranya banyak banget gitu gua. Jadi nggak cuma ke keluarga dia, ke Keluarga apa? besar. Iya, ke Iya, kalau keluarga besar. lebaran kan emang keluarga besar pasti pada kumpul lah ya. Iya, gua malu. Bisa malu-maluin padahal. Kayak udah malu aja lu. Nah, lu kan udah dikenalin segala macem. Nah, selang berapa lama setelah itu yang tadi gue bilang, lu coba untuk ungkapin perasaan lu udah Ya. berapa Gua lama? Gak lama dari situ sih ya. Gue langsung Ungkapin itu. ungkapin. Nah, gimana ungkapinnya? Lu bilang apa? Lu mau gak jadi cewek gue atau gue pengen serius nih? Enggak ke depannya? gitu. Atau gimana? Kan beda-beda setiap Ya, orang nih. Karena dulu gue pernah ngejalanin ya kan. Gue bilang, gimana keputusannya, mau dilanjut apa enggak? Gue bilang gitu. Ya, terus dia jawab, ya udah jalanin aja dulu. Sebenarnya gue benci kata-kata Iya, itu. benar-benar. Iya. Karena kalau gitu tuh kayak nggak ada kejelasan. Nah, ya. itu. Nggak ada kejelasan gitu. Gue benci. Kayak orang labil. Iya. Tapi emang sih posisi dia juga masih yang kemarin gitu. Oh iya. Yang tadi dia bilang masih jeda dulu ya kan. Berarti masih terbayang-bayang masa lalu lah ya. Makanya dari situ juga nggak terlalu gue permasalahin lah bahasa yang itu ya. Gue juga ngertiin juga posisi dia ya. Akhirnya ya udah gue jalanin dulu sampai sekarang. Terus sekarang nah, kan tangkap lu jalanin aja dulu. Berarti kan lu secara nggak langsung ya lu melanjutkan cinta yang dulu belum terselesaikan sebenarnya ya kan? Iya betul. Bener gak sih? Betul. Iya kan? Dulu sempat deket SMP tapi pas SMA lu lost kontak dan akhirnya lu ketemu lagi. Iya. Nah, kan lu kan berarti kan cinta lama yang
kelar lah ya. Iya. CLBK dong, CLBK ya. Cinta lama belum kelar ya. Ya, Cinta lama, bener kan? belum kelar. Cinta lama belum kelar ya. Iya. Bukan cinta lama bersemi kembali, bukan ya. Bukan. Jadi kan cinta yang dari dulunya lu SMP cuman terputus tuh gini sih, terputus karena bukan sebenarnya putus jadian juga belum, tapi udah putus duluan ya. Iya, nggak jadian Iya, SMP. iya. Ya, tapi nggak ada kata putus. Iya, Iya, betul. iya. Dan akhirnya kembali lagi setelah lu mungkin udah masing-masing dewasa lah ya, dari dulu lu SMP sekarang, tapi hebatnya sih lah berarti gini, rasa itu tuh masih tetap ada gitu. Iya kan? Iya. Iya sih betul. Iya hebatnya. Soalnya gini loh, cinta yang lama tuh nggak bisa apa ya, sedalam itu gitu, dalam artian lu Seawet itu. Iya seawet itu, sorry maksudnya seawet itu. Soalnya kan lama banget, dari tahun berapa SMP itu sampai 2021 lu ini lagi. Coba. 2013 ya. Apa SMP. 2011? Kayaknya deh. Kayaknya 2012 sama 2013. 2013. Iya. Nah itu rasa itu baru ketemu lagi lah. Setelah itu yang tadi gue pengen tahu, nah lu udah ngungkapin itu, yang tadi lu bilang jalanin aja. Iya. Kenapa lu bilang jalanin aja? Kenapa? Karena gue takut aja ngejalanin hubungan lagi, takut kayak kemarin-kemarin. Takutnya. Berarti kan. Emang yang kemarin gimana? Nah ini yang gue tanya. Kalau takut kan berarti kan yang kemarin tuh ada sesuatu hal yang membuat dia sakit, Trauma. gitu. Iya trauma gitu. Emang apa sih? Nah. Apa jadi aja Iya. nih? Gue juga penasaran. Iya penasaran kan? Iya pengen tahu juga lah. Emang yang dulu kenapa gitu? Iya. Ya. Ya namanya pacaran pasti ada itu dong. Apa? Kayak masalah gitu. Masalahnya apa sih kok sampai lu takut banget gitu? Iya. Ya masalahnya kecil, cuman terlalu sering aja gitu. Oh harus sepele. Iya, hal sepele. Satu hal aja yang membuat lu tuh terjadi berulang kali gitu, itu mulu gitu masalahnya. Apa misalkan lah obsesif kah atau apa? Kan beda-beda orang. Ya pertama itu dia posesif, Oh. tapi dia gak bisa nyontohin gitu. Dia nyuruh gue setia, gue udah setia sama dia, tapi dia ya masih sana sini kayak gitu. Terus kalau marahan bilang putus kayak gitu. Jadi kayak gue udah setia nih, gue udah baik, gue nggak dihargain gitu. Toxic. Ya udah. Makanya gue takut kayak gitu lagi, namanya cowok baru ngedeketin pasti omongannya manis dong. Ya, pasti sih. Iya kan? Iya. Pasti Makanya- semua cowok emang gitu. Tapi nyatanya Iya. Kata iya. Oh, enggak ya. Enggak ya. Enggak. Berarti itu kan mesti dalam artian yang membuat lu takut buat Iya. memulai lagi gitu. Ya gue takut kayak gitu lagi, soalnya capek. Kayak yaudah sih, gue pengen, kan udah gede juga ya, Nah. jalan hubungan pengen yang lurus-lurus aja, serius gitu. Maksudnya ya masalah wajar lah gitu, nggak usah sampai bikin gue stres banget Iya, gitu. iya. Itu sampai gue emang kenapa sih Iya. gue bisa sering banget? Jadi Berarti gue kan- kayak Jose ya? Iya, jadi kan secara langsung ada hal yang gak baik-baik aja yang terus terjadi. Iya betul. Bener gak sih? Apa sih Iya, apa sih makanya? yang jadi tanda tanya besar loh? Iya. Buat gue juga tanda tanya besar. Iya. ya gue nggak tahu, pokoknya gue udah percaya sama Seseorang, dia ya, ya, iya. sama seseorang itu. Hmm. Tapi selalu dibikin kecewa gitu, jadi kayak gue sakit banget. Nyampe gue tuh kalau marah nih, marah gue tuh kayak nggak kekontrol gitu loh, kayak bener-bener. Jadi gue tuh kalau marah udah, jadi kayak lupa kalau gue tuh lagi marah. Pas gue inget kalau gue marah, Oh, lu abis-abisan lah ya. iya habis-habisan kalau gue marah kayak gitu. Jadi Semua bahasa stres. keluar lah ya. Iya, Iya, bener gue nggak kayak sih? gitu, gue pacaran sama dia kayak gitu. Makanya tadi yang gue simak sih, kalau lu ngomong gitu ya pasti biasanya tuh kalau udah all out gitu ya semua bahasa biasanya keluar tuh kalau udah Semuanya marah. keluar. Iya. Tapi sama gue Enggak. Iya, karena apa? Karena dia nggak nyontohin itu gitu. Oh, jadi mungkin Fidel ini termasuk cowok yang ngasih tahu tapi dia tuh nyontoin yang bener tuh kayak gini. Iya. Itu mungkin ya? Atau gimana? karena gue Soalnya- iya karena gue juga nggak suka juga sama perempuan ya, apalagi pasangan gue gitu Hmm. ngomongnya kelewatan gitu loh. Iya, iya, iya. Lu baru pacarannya begini, gimana ntar pas setelah nikah? Nah, Gue mikirnya gitu. itu. Jadi makanya gini. Kita tuh
apalagi masih muda ya, pacaran belum apa-apa tuh udah posesif dalam artian kacau balau lah, dalam artian parah gitu kan. Banyak nih pacar-pacar Toxic sekarang ya? ya toksik banget sih. Udah apa-apa tuh dilarang, segala macam dilarang gitu. Makanya itu yang membuat pacaran, menurut gua ya, ini menurut gua, membuat pacaran tuh nggak sehat, membuat diri lu tuh nggak tenang. Iya. Lu ngerasa gitu nggak sih? Benar. Iya. Bener nggak sih? Tapi kalau kita ngebebasin juga itu nggak baik juga. Iya. Nah, menurut gua itu komunikasi dua arah sih. Dalam artian gimana enaknya kita ngejalin hubungan ini. Iya. Iya. Kalau komunikasi kita berdua nggak baik, ya kita gimana hubungan ini dibawa ke depannya mau gimana? Tapi segimana pasangannya juga. Iya. Gue kan sama dia kan toksik gitu ya. Ah. Jadi gue Dia kebawa siapa toksik nih? juga. Iya. Mantan gue. Oh iya. Gue kebawa toksik juga kan. Nah pas sama dia, gue kayak ngehormatin dia karena dia nggak gituin ke gue gitu. Jadi gue kayak ada batas gitu ke gue ngerem gitu loh. Gue nggak pantas ngomong gini ke dia soalnya dia nggak kayak gitu ke gue gitu. Jadi gue ngebalas perbuatan yang dia kasih dan dia contohin aja gitu. Dia tipe orang yang berdendam. Enggak lah, biar adil. Ya, Oh, ya. Kalau bilang biar Bener adil juga. berarti Iya. berdendam dong. Pasti soalnya gini, yang tadi gua baca juga, yang gua lihat dari cerita dia ini, dia aja gitu bisa, masa gua nggak bisa gitu. Nah, itu udah tipe-tipe orang pendendam kayak gitu. Kalau pemikiran lu begitu salah. Iya, Kalau lu gitu terus ya bakal gitu terus. selamanya bakal gitu. Balasannya terus gitu. Ya tinggal lu gak usah kayak gitu biar gua nggak ngebales. Ya emang gua dong. gimana? Ya lu jangan bertingkah lah. Ya emang gua bertingkah. Ya enggak. Ya udah. Kan gua juga nggak bertingkah. Iya. Berarti kan intinya sih menurut gue sih gini, emang itu kan pelajaran buat lu berdua nih buat kedepannya, mengarungi bahasa gue mengarungi membawa hubungan lu nih kedepannya menjadi hubungan yang sehat gitu. Iya, Jangan sehat. sampai terjadi sebelumnya, karena yang menurut gue sih udah nggak wajar sih, dalam artian yang tadi gue bilang gitu, posisi segala macam nggak boleh kemana-mana gitu. Nah terus kan Tapi gue sebenarnya kalau misalkan dia posesif dan dia konsisten ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya kalau dia posesif ya udah contohin gitu. Ya, ya, ya. Nah, jangan lu nyuruh gua kayak gini tapi lu sendiri ngelakuin kayak gitu gitu. Ya. Tapi nyatanya enggak kan? tadi terbukti kan sampai sekarang. Ya. Iya. Enggak jelas apa ya. Ya. Iya. Berapa bulan? Kesini udah berapa bulan? Kan lu setahun kan, itu kan baru ketemu lagi, lu dekat-dekat kan? Enggak, belum, hampir sih. Hampir. Ya. Bulan lagi berarti. Maret. Enggak juga. Kan jadian kapan? Tahu lupa. Gua nggak tahu jadiannya kapan, pokoknya udah pacaran aja. Agustus ya? Hah? Iya, Juli. Pokoknya habis lebaran deh. Juli. Juli lah ya. Yep. Ya. Berarti Lebaran kemarin kapan sih gue lupa. Juni. oh ya sekitar segitu lah, Juli-Juni ya. Iya, kurang lebih itu. Ya kurang lebih sekarang Februari, berarti ya sekitar 8 bulanan lah ya. Iya. Kurang lebih ya. Berarti lu zaman-zaman PDKT pernah ngalamin ini gak sih? Gue suka penasaran gini. Kalau orang-orang PDKT kan awal-awal biasanya teleponan dulu. Iya. Ngalamin itu nggak? Iya, tahu. Sampai sekarang malah. Sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Biasanya kan sampai tutup aja tuh gini. Ada satu momen lu ngalamin gini gak sih? Lu teleponan nih udah panjang segala macam, udah malam banget nih teleponan. Besok aku mau kerja nih gitu. Saking pengen masih ngobrolnya alasan, ya udah kamu aja deh yang tutup telepon duluan gitu. Lu nggak ngalamin gitu nggak sih? Oh enggak ya? Oh, gue enggak. Kan ada yang gitu tau. Ya udah kamu aja duluan, terus enggak udah kamu aja gitu. Enggak. Kan ada yang tutup Iya, duluan, iya rambut- ada. rasanya Iya, nggak sih? iya, rebutan Iya, gitu rebutan ya. ya. Lu aja gitu. Iya. Tapi kita enggak selebay itu. Gitu. Kalau gue gini, Iya. video callan, ngobrol-ngobrol ngantuk ya udah sampai ketiduran gitu. Ntar siapa yang duluan tidur, yang belum tidur ya matiin. Iya. Atau Tapi enggak gua ngantuk. Ya udah tidur gitu. tapi yang tadi gua bilang, pernah kan ngalamin momen seperti itu? Pernah nggak? Pernah. Iya. Tapi gue pribadi gak pernah. Gue pribadi gak pernah sih. Oh nggak pernah ya? Oh iya, soalnya banyak tuh kayak gitu tuh. Iya. Iya, Makanya makanya. ya apaan sih? Iya, makanya gue pengen tahu tuh, soalnya setiap momen. Nah lu tipe cewek ini juga nggak? Kalau ribut tuh di jalan turun
turun tidur dari motor gitu dari Enggak, gue kendaraan. nggak turun. Oh enggak ya? Paling nganterin gue balik gitu loh. Dia gitu. Oh gitu. Kalau lagi ribut tuh. Gue mau main nih misalkan, terus gue ribut cekcok nih di jalan. Iya iya iya. bla, 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 bla. Kan sering tuh terjadi tuh. Iya. Gue pulang gitu loh. Tapi ntar pas udah deket rumah udah nggak jadi, balik lagi akhirnya gue main lagi gitu loh. Gak jadi Jadi sekedar pulang. emosi doang Iya, gitu loh. iya, iya. Tapi gue nggak pernah minta turun di jalan. Oh enggak pernah ya? Ya soalnya gue mikir kalau gue minta diturunin beneran gimana? Kayak begitu. Tapi ada yang pernah terjadi juga sih, ada nih kisah temen gua. Jadi Iya. kan kalau kebanyakan cewek tuh biasanya pengen dikejar ya. Dalam artian kalau turun gua turun gitu jalan gitu. Oh Tapi iya dikejar iya gitu. iya. Tapi temen gua nih bener-bener ya udahlah kalau emang lo mau turun turun. Oh Dia jadi dia nurunin nurunin lama. beneran. tapi cabut. Ini dia ke rumah gua ngobrol. Oh, Ngopi, iya. curhat itu. Lu tega banget turun ya udahlah. Lagian dia kesel minta turun mulu dan ternyata karena itu sering terjadi. Oh Karena iya. sering iya. Capek terjadi. dia. Ya, capek. Ya, Jadi, benar. Nah, mungkin kalau awal-awal ya dia juga tetap dia kejar. Iya. Cuman karena berhubung capek Udah kata dia. keseringan ya. Nah, yang enggak gua habis pikir kenapa cewek sedrama itu. Nah, kan terus cewek nih, gua pengen tahu makanya di sini tuh kalau ada cewek pasti gua nanya itu. Cewek pasti drama sih, tapi Iya. beda-beda. Iya. Nah. Ada Karena juga ya sih pengen cowok yang gitu. Iya, ada ya? Ada. Masa cowok tapi minta turun gitu enggak? enggak lah. Niatnya tuh cuma pengen diperhatiin doang. Hmm. Iya, niatnya sih cuman itu. Segitunya ya perempuan minta perhatian ya. Iya. Ya karena nggak diperhatiin. Jadi mikir gue harus pakai cara apa lagi kayak gitu. Cewek-cewek pasti mikirnya kayak gitu. Sampai harus turun. Minta turun. Oh nggak tahu kan, gue nggak minta turun. Kalau lu apa yang pengen diperhatiin gitu dari pasangan? Contohnya lu ngasih kode apa gitu? Apa? Hal apa? Kalau dia sih nggak pernah kode-kode sih. Nggak pernah. Terus terang orang. Oh, langsung. Gue malah lebih suka gitu. Iya. Jadi nggak bikin gue harus nebak isi pikiran dia. Sedangkan gue bukan orang pinter gitu loh, yang Iya. bisa ngisi bisa nebak isi kepala dia gitu. Nah, soalnya kan kebanyakan cewek tuh ngasih kode iya ke cowoknya. Iya. Iya, kan kita sebagai cowok kita yang nggak bisa semuanya kita tebak juga Iya. kan, ya bener kan Iya. Del, kita sebagai cowok gitu. Dan lu termasuk berarti tipe cewek tuh yang terang-terangan, dalam artian nggak usah kode-kodean segala macem. Gue ngomong aja. Gue kalau misalkan udah males banget gitu ya ribut, udah nggak usah kontekan. Gue bilang kayak gitu. Kadang nih kalau gue kelewatan gitu ya, gue suka ngeblokir dia tuh. Biar nggak usah ribut gitu. Iya, 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 Maksudnya iya. bukan lost contact tuh Iya, bukan, iya. tapi biar gak usah ribut. Berarti biar lu diem dulu. biar coba meredam aja gitu sama Iya, itu ya. nanti gue buka lagi. Tapi kalau gue nggak bisa kalau diblokir gitu. Maksud gue yang namanya masalah itu diselesaikan bukan dihindari. Ah. tapi gitu loh. gue pusing. Nah, ini nih. Ini sering terjadi di kisah cinta siapapun nih. Dalam arti gini, ada kayak lu tipe cowok tuh yang kalau ada masalah harus langsung Nah selesai. iya, harus diselesain gitu loh. Buat lu para cewek, Nah, ini. ketika ribut, lu jangan menghindar gitu loh. Iya. Pakai segala cari-cari alasan, apalah inilah blokir lah bagaimana. Gue nggak suka kayak begitu. Gitu loh. Dan sebaliknya, cewek lu tipikal cewek yang kalau ada masalah ntar dulu deh. Ntar dulu. Gue pengen ini meredam amarah dulu, Ya. baru lu selesain. Soalnya kalau lu debat sama gue pas gue lagi emosi, gue nggak bakal mau kalah. Iya sih, lu egois. Makanya gue blokir lu tuh biar kayak gitu, biar ya udah diem dulu ya. Gue lagi marah nih gitu loh Ya alusnya. kenapa nggak lu ngomong gitu loh, Ya tiba-tiba nggak lu bisa. blokir. Coba Orang, gitu orang kan. marah nih, ngomong pelan-pelan. Lu lagi emosi nih, pasti lu nggak bakal ngomong diem ya sayang. Nggak bakal. Enggak, kan lu bisa kayak ngomong. gitu. Udah lah lu diem dulu kan bisa begitu. Jangan tiba-tiba blokir kayak gitu. Apaan sih dia anak? Kan sebelum gue blokir gue bilang, udah lu diem dulu lah. Gue bilang gitu langsung gue blokir kan. Nah, gini. Itu ada peringatan. Itu kan pasti kan sering terjadi dalam hubungan lu nih. Iya. Bener gak sih? Iya. Kalau emang lu yang gue liat udah gitu aja berarti udah sering terjadi nih. Kalau gue baru ngobrol sama lu. Jadi gue tuh kenapa ngobrol sama orang lama dikit aja jadi ngerti posisi dia, perjalanan dia tuh jadi tahu gue gitu. Iya. Nah, lu kenapa pernah gak sih dalam gini menyikapi dua orang yang berbeda ini lu omongin baik-baik di saat nggak ada masalah? Karena menurut gue gini, komunikasi kan yang tadi gue bilang itu sangat penting. Cuman menurut gue obrolan paling terbaik itu menyampaikan sesuatu pada pasangan kita di saat kita baik-baik saja, nggak ada masalah. Soalnya kalau kita ada masalah itu udah kemana-mana. Iya. Kalau dia sama aja, mau lagi adem juga gue bahas nih. Ya, Maksud misalkan- gue kan biar lu kedepannya ngerti, Ah. ya kan? Gue juga ngerti. Ya. Kalau dia enggak malah kepancing emosi, itu yang gue kesel. Nah, kenapa dari lu nih?
sebenarnya kan itu menurut gua hal yang baik buat hubungan yang sehat. Curang lo. Ternyata begitu. Iya, makanya kan ini jadi pembelajaran minimal buat kita semuanya dan umumnya buat yang nonton juga jadi pembelajaran buat mereka introspeksi diri lah Ya. gitu buat Ya. kedepannya gitu. Kenapa? Dari lu? Gue pengen ngomong langsung, nggak mau lewat telepon. Oh, nah sekarang udah tahu nih. Kalau gue pribadi pasti gue nggak bakal lewat telepon. Gue lagi ketemu nih, misalkan jalan sama seorang nih, misalkan gue punya cewek gue jalan lagi baik-baik aja, lagi bercanda segala macem, pokoknya lagi masalah. Pasti bakal gue omongin apa hal yang gue nggak suka. Dia tuh sama aja sebenarnya. Itu karena gue pengen marah-marah dulu gitu ke lu gitu, karena lu berbuat salah gitu. Jadi gue pengen marah-marahin lu dulu, lu cukup dengerin aja, jangan ngebela diri gitu loh. Gue bukan ngebela diri, gue ngejelasin. Ya tapi kan Tapi pikiran lu tuh gue selalu, lu ngebela diri mulu, giliran lu gue gituin balik, apaan sih? Nggak jelas. Gitu. enggak. Iya. Enggak. Jadi makanya menurut gua yang tadi mungkin Tidal udah nyoba juga, berarti Dal lo yang tadi gua bilang udah nyoba juga. Iya. Dalam artian lo obrolin baik-baik. Ketemu bukan telepon kan? Iya. Ketemu. Iya. Gue males yang ngebahas pas ketemu tuh apa? Takutnya ngerusak momen ketika gue lagi main. Ya. Tiba-tiba mood berubah ya kan. Ya udah mending lewat telepon lah walaupun lagi baik juga ya. Iya. Makanya gue selalu ngebahas lewat telepon. Enggak, gue sukanya ketemu. Nah, berarti kan ya cuma di situ permasalahannya sebenarnya. Gini, lu berdua gini gua tanya. Lu hubungan ini mau dibawa ke jenjang lebih serius atau jalanin aja? Jangan lebih serius lah. Nah, itu kan udah beda tuh. Jangan lebih serius. Iya. Lebih serius. Nah, terus berarti kan ya kalau di jalan yang ke lebih serius berarti kan harus ya obrolin yang tadi gua bilang, komunikasi itu. Ya berjalan seiringnya waktu udah sama-sama saling ngerti lah sekarang. Iya. Pasti kan ya kalau gini sih, awal-awal menurut gue wajar lah dua pemikiran yang berbeda gitu disatuin gitu kan. Kita kalau udah mau berkeluarga tuh jadi satu langkah, satu tujuan, bener gak sih? Iya. Iya. Apalagi kan kalau awal-awal ya kita butuh bener adaptasi gitu, satu sama lain harus lebih mengenal Jujur sih karakter waktu awal masing-masing. emang sering banget gue ribut. Sering. Karena dia sama gue sama-sama keras. Nah. gitu. Dia emosian orangnya. Itu Ya gimana namanya turunan. Apa dikit emosi, atau gue juga emosi lah. Lu emosi. lu berdua anak bontot dua-duanya bukan sih? Enggak, gue Enggak. anak tengah, dia anak pertama. Iya. Dia anak tengah. Anak tengah mana pertama ya. Gue 3 bersaudara, gue Ya, anak lu? kedua. Gue berdua bersaudara. Hmm. Karena dia emosian. Tapi sekarang udah enggak. Udah enggak ya? Iya. Dianya emosi, dianya egois gitu. Nah, Enggak. jadi kan ini pembelajaran buat kita. Nah, sebelum gua tutup nih, gua pengen ada satu lagi nih yang gua tanya. Tadi kan lu bawa ke jenjang, pengen bawa hubungan ini ke jenjang yang lebih Serius. Nah, lu ada target nggak sih dalam artian gini? Lu mau nikah, misalkan udah target gua mau nikah nih rencana tuh tahun 2023 kalau emang ada jodoh sama dia. Ada gitu nggak sih planning atau emang gimana? Kalau Enggak. gue Rencana. pribadi nggak ada target. Nggak ada, sih. nggak ada. Sesiapnya gue Iya. berdua aja. Siapnya. Iya. Jadi kita tuh pengen pas bener-bener siap gitu. Siap dari segi apapun Iya. deh gitu. Jadi Gua nggak mau semuanya cuma siap, ya udah tinggal melangkah. Iya, karena kan menikah itu nggak cuma dari segi materi ya, Ya. mental. Iya. Itu sih. Soalnya kebanyak kejadian sebelum kemarin juga yang gua undang ke sini. Ada dia udah siap tuh, artinya segala sesuatu tuh mungkin udah siap segala macem, mental udah siap, dia udah lamaran. Udah lamaran tapi ceweknya selingkuh. Oh, itu karena belum siap. Nah, Tapi itu. kalau gue pribadi bukan belum siap. Yang namanya selingkuh itu penyakit diri sendiri, Nah. kebiasaan. itu. Kalau gue pribadi yang gue tahu ya. Dan gua tanya, ternyata itu dia selingkuh karena materi. Tuh kan, berarti pribadi dia, sifat dia, Ah. bukan karena belum siap. Ya. Ya. Mungkin kan dia tadinya udah siap segala macam, mungkin lihat keadaan si pasangannya ini udah keadaannya settle lah, Iya. udah segala macam, mungkin pas udah mau menikah udah ngelamar lagi ngedrop, lagi turun keadaannya. Nah di situ. Padahal kan kalau dia berpikir positif, yang namanya rezeki itu beda-beda. Makanya ini pembelajaran juga buat ke depan. Iya.
sebelum gua tutup ada pesan-pesan nggak untuk hubungan sehat ini? Ada sih gue ya. Apa nih? Ya buat lu yang udah punya pasangan ya, Hmm. tolong hargain dan lu juga harus bisa nerima keadaan gitu loh. Selagi ada, tolong dijaga gitu loh, jangan disia-siakan. Karena gue pernah ngerasain men. Oh. Jangan nangis. Iya. Nah, Gue pernah ngerasain. Itu nyesek banget. Nyesek ya, nyesek ya. Sumpah. Kayak nggak dihargain ya. Makanya sekarang ya gue bener-bener jagain. Jaga ya. Selagi emang dia masih ada buat lu, Ya. lu jaga itu. Dia selalu ada sih buat gue. Itu dia, itu yang paling penting. Iya. Ya. Mungkin dari lu ada yang mau sampein? Apa? Kalau gue sih perlakuin orang sebagaimana lu pengen diperlakukan gitu. Kalau lu pengen orang lain baik sama lu, ya lu contohin yang baik kayak gitu. Ya. Jadi di sini gua ngambil kesimpulannya, Semua berawal dari diri kita sendiri Ya. gitu. perlakuin orang yang apa tadi? Kalau Perlakuin. lu pengen diperlakukan baik, perlakuin orang yang baik. Oh, jadi intinya kita harus memberi contoh kepada pasangan kita kalau kita pengen ngerasa dihargai. Iya. Dan selagi dia masih ada di samping lu, hargai dia. Gue Ega Sadega, sampai berjumpa lagi di Cerita Teman Hidupmu.